Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Sahabat rukun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Sahabat rukun, sahabat rumah kun fayakun, yatim dan tahfidz yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa merubah menjadi lebih baik. Allah masih memberikan kita kesempatan melihat istri dan anak-anak kita. Allah masih memberikan kita kesempatan, kita masih bersama dengan keluarga-keluarga orang-orang yang kita cintai. Walaupun Abi yakin sahabat rukun yang menonton video ini bisa jadi dalam kondisi yang tidak begitu sehat, atau di antara kita ada yang sedang sakit, atau di antara keluarga kita ada yang mengalami sakit. Dalam kesempatan ini, Abi pun nantinya akan bicara tentang apa itu penyakit, bagaimana kita memandang penyakit itu, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika sakit, dan doa-doa apa saja yang bisa kita minta, kita sampaikan kepada Allah ketika kita sakit, dan bagaimana caranya juga kita mendoakan saudara kita, mungkin anak, cucu, orang tua, teman, atau sahabat-sahabat rukun yang lainnya, kita doakan untuk segera sembuh dari penyakitnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rukun, sahabat rumah kun fayakun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sebenarnya penyakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa Allah tidak akan menurunkan satu penyakit kecuali Allah juga akan memberikan obatnya. Jadi satu keyakinan yang harus ada di dalam diri kita, mindset kita, pikiran kita, jiwa kita, bahwa apapun penyakitnya sesungguhnya Allah juga akan memberikan obatnya. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus sadar betul bahwa ketika kita dalam kondisi sakit, bahwa ini datangnya dari Allah, bahwa penyakit ini benar dari Allah, tidak berpikir kemanapun, tidak berpikir yang lainnya, karena ini bagian dari yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, jangan engkau mengira ketika engkau sudah beriman tidak kami coba, kata Allah. Iya, kita tahu betul ini dari Allah, dan ini adalah bagian dari cobaan Allah kepada kita. Sahabat rukun, sahabat rumah kun fayakun. Dan bagaimana caranya kita melihat penyakit yang sedang kita derita, atau diderita oleh keluarga kita, atau diderita oleh anak cucu kita, atau sahabat rukun yang lainnya. Yang berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita
Ya, kabar gembira. Kabar gembira itu adalah Rasulullah katakan bahwa tidaklah tertimpa penyakit seorang hamba Allah kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa darinya. Insya Allah, ini bukankah kabar gembira yang bisa kita terima? Bahwa ketika kita dalam kondisi sakit dan kita sabar dengan penyakit yang Allah berikan, maka saat itu Allah menggugurkan dosa-dosa yang boleh jadi dosa itu ada melekat pada diri kita. Ibarat satu pohon punya cabang, punya ranting, di mana dedaunannya gugur jatuh, dan jatuhnya dedaunan seperti itu juga gugurnya dosa-dosa kita karena kita ikhlas dengan penyakit yang sedang kita derita ini. Masya Allah, subhanallah, sayangnya Allah kepada kita. Dan sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana yang lain terhadap penyakit ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bersegeralah untuk berobat. Jadi ada upaya, ada usaha kita untuk segera keinginan kita dengan cara mendatangi dokter, puskesmas, atau tabib, atau tempat lainnya yang kita yakini dengan izin Allah, bahwa melalui proses usaha inilah nantinya Allah akan percepat kesembuhan yang sedang kita derita. Masya Allah, ketika kita berupaya, usaha, maka usaha, upaya yang kita lakukan ini adalah hanya merupakan jalan, langkah yang tentunya kita harus meyakini sepenuhnya bahwa kesembuhan itu datangnya dari siapa? Iya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat rukun yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini juga Abi Fadli akan mau memberikan satu doa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Doa yang harus kita sampaikan kepada Allah dengan harapan Allah akan menyembuhkan penyakit kita. Dan ini bisa sahabat rukun bagikan kepada saudara-saudara yang lain, atau sahabat rukun bisa sharekan supaya bisa memberikan kekuatan yang baru buat teman-teman saudara kita, keluarga kita, atau siapa saja yang saat ini sedang mengalami sakit. Apa doa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Doa ini adalah merupakan ayat Allah yang artinya Allah berfirman, wa idza, dan apabila maridtu, aku sakit, kata Allah. Artinya kita apabila kita sakit. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa, maka dialah, siapa dia ini? Allah. Fahuwa yashfin, maka dialah, Allah lah yang menyembuhkan. Sekali lagi, doa ini kita yang sedang sakit bisa membacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sekali lagi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, dan apabila hamba sakit ya Allah, maka Allah lah yang menyembuhkan. Amin. Masya Allah, sahabat rukun, masih ingatkah kita bahwa ada 6 hak seorang muslim dengan yang lainnya, adalah salah satunya adalah mengunjungi orang sakit. Nah, bagaimana caranya kita mendoakan? Boleh jadi karena kita juga dalam kondisi kurang sehat, tapi yuk mari kita saling mendoakan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kembali Abi ingatkan, doa ini boleh kita sharekan, boleh kita bagikan, boleh kita kirim kepada saudara-saudara kita. Silakan, Abi ikhlas melalui Facebook atau IG atau dari manapun atau dengan cara apapun, atau men-sharekan video ini baik untuk mereka karena kita mendoakan mereka. Dan akhir video ini juga Abi akan mendoakan kita semua. Apa doanya?
Mari kita sama-sama pelan-pelan doa yang disampaikan oleh Rasulullah buat mereka yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru fi jismi saqama. Amin. Nah, apa artinya doa ini? Mari kita ulang supaya apa yang kita minta lebih mendekati dengan apa yang kita inginkan untuk kesembuhan buat saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, atau buat sahabat rukun yang lainnya. Apa doa itu? Allahumma rabban nas, ya Allah, duhai Allah, Rabbnya yang mengatur manusia. Azhibil ba'sa, ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah, angkat penyakitnya, ya Allah, tarik penyakitnya, ya Allah. Ishfi, boleh ini kita lakukan 3 kali. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Ishfi, sembuhkan ya Allah. Bisa juga ishfi kita tinggal nambahin nama yang mau kita sebutkan. Misalnya kita minta kesembuhan buat anak kita, misalnya Alif. Ishfi Alif ya Allah, Ishfi Alif. Atau buat anak kita yang namanya dia, misalnya Ishfi dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Anta syafi, engkau maha penyembuh ya Allah. La syifa'a, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Illa syifa'uka, kecuali obat itu, kesembuhan itu darimu ya Allah. Syifa'an, menjadi obat betul. La yughadiru, ya Allah, janganlah membekas fi jismi saqama, dalam tubuhnya ya Allah, jangan ada saqama ya Allah, jangan ada membekas. Kita minta sama Allah, Allah angkat penyakitnya dan Allah ambil penyakitnya itu sehingga tak ada lagi yang tertinggal penyakit dari saudara yang kita doakan. Amin. Baik sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan ini Abi mau sama-sama kita mendoakan saudara kita, keluarga kita, atau sahabat rukun yang lainnya yang bisa jadi sedang terbaring sakit di rumah sakit, atau mungkin sedang di tempat tidur, atau dengan kesendiriannya harus diisolasi. Yuk kirim video ini, kita doakan mereka. Mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita, keluarga kita, dan siapa aja saudara kita segera diangkat Allah penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin ya Syafi ya Latif ya Qawi. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni salah kami ya Allah. Jika salah dan dosa kami ini menjadi penyakit bagi kami ya Allah, Allah ampuni dosa kami ya Allah, ampuni salah kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami, dosa saudara kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi kami ya Allah, sayangi orang-orang yang kami cintai ya Allah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, ya Allah yang mengatur manusia, angkat penyakit saudara kami ya Allah, angkat penyakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Engkau maha penyembuh ya Allah, tak ada obat, tak ada kekuatan kecuali obat itu darimu ya Allah, karena engkau maha penyembuh ya Syafi, engkau maha penyembuh ya Allah, tidak ada obat kecuali obat itu datangnya darimu ya Allah. Kami berusaha ya Allah, berobat ke dokter, berobat ke sana sini ya Allah, tentunya semua ini menjadi kehendak-Mu ya Allah, menentukan segala sesuatu. Jadikan kehendak-Mu itu kepada kami ya Allah, Engkau kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan keinginan kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang terbaring sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, kembalikan kesehatannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Anta Syafi,
la shifa illa shifa kan shifan la yughadiru fi jismi saqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Baik, sahabat rukun yang dirahmati oleh Allah Subhanallah. Yuk sabar dengan penyakit yang sedang kita derita, atau keluarga kita, atau siapa saja, sabar rukun, terus berdoa, terus berusaha. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah Ramadan nanti kita semuanya sudah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik insya Allah. Dari Abi Fadli, mohon maaf kalau salah dan kurang. Salam rukun, melayani dengan hati, menjadikan hidup lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat